Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada video ini saya ingin menjawab satu pertanyaan berikut ini. Baik, jika Anda sudah punya hafalan 20 juz dan ingin melanjutkan ke juz berikutnya, tapi juz-juz yang belakang itu hilang atau tidak lancar, berapapun jumlahnya, apakah dia 20 juz atau 15 juz dan seterusnya, pada intinya ketika Anda sudah punya hafalan dan ingin melanjutkan hafalannya, tapi hafalan yang lama-lama itu hilang atau tidak lancar, maka bagaimana sikap kita atau langkah kita untuk selanjutnya? Apakah tetap menambah hafalan baru atau bagaimana? Sebetulnya bisa dengan dua cara. Pertama, kita tetap menambah hafalan baru sambil melancarkan yang hilang-hilang. Tapi saya lebih menyarankan Anda untuk berhenti terlebih dahulu, stop terlebih dahulu, dan Anda tutup buku, kemudian buka lembaran baru. Mulailah menghafal dari awal dengan cara yang benar. Nah, bagaimana cara yang benar tersebut? Cara yang benar dalam menghafal Al-Quran adalah dengan menghafal berfokus pada kelancaran, kemudian setelah dihafal langsung diikat sehingga hafalan tersebut tidak hilang setelah dihafal. Karena kalau Anda menghafal saja tanpa diikat hafalannya, ya percuma saja, nanti akan hilang lagi dan Anda tidak akan selesai menghafalnya. Maka setelah dihafal, hafalan tersebut harus langsung diikat. Saya sudah membahasnya pada manajemen murojaah di video saya sebelum ini. Silakan Anda simak videonya. Nah, jadi silakan mulai menghafal kembali dari awal, kemudian setelah itu gunakan manajemen murojaah yang baik sehingga hafalan yang sudah dihafal tersebut tidak hilang lagi. Nah, kemudian bagaimana dengan targetan hafalannya? Bukankah kalau kita berhenti menghafal kemudian targetan hatam 30 juz itu semakin jauh, artinya tidak bisa kita capai dalam waktu dekat? Jadi perlu kita pahami bahwa menghafal Al-Quran itu sebetulnya tidak dikejar untuk segera hatam. Artinya kita hatam dalam waktu yang mungkin agak lama dari sekarang itu nggak masalah. Jadi hatam 30 juz itu bukan sesuatu yang harus dikejar secepatnya. Karena inti dari menghafal Al-Quran itu adalah bagaimana kita bisa hafal Al-Quran, bukan? Kalau kita hanya mengejar hatamnya saja, kemudian hafalan tersebut tidak lancar, artinya kita tidak hafal dong. Dan kalau kita tidak hafal lagi yang sudah pernah dihafal, maka kita tidak pantas disebut sebagai seorang penghafal Al-Quran atau seorang yang hafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran adalah mereka yang bisa membaca ayat Al-Quran tanpa melihat mushaf. Artinya membaca dengan bil ghaib, ya, tanpa melihat mushaf. Itulah yang disebut sebagai hafal Al-Quran. Kalau Anda sudah menghafal Al-Quran, sudah hafal Al-Quran, sudah pernah hafal Al-Quran, dan sekarang tidak bisa lagi membacakan hafalan Anda tanpa melihat mushaf, artinya Anda sekarang tidak hafal lagi. Anda hanya pernah hafal Al-Quran saat itu dan sekarang sudah tidak hafal lagi. Maka ini yang kita hindari. Jadi targetan menghafal Al-Quran itu bukan hatam 30 juz, tapi bagaimana kita bisa hafal ayat yang sudah kita hafal. Paham ya di sini ya? Jadi berapapun hafalan kita, selama ayat itu masih hafal, selama ayat itu masih bisa kita bacakan dengan tanpa melihat mushaf, maka kita disebut sebagai hafidz Quran, sebagai orang yang hafal Al-Quran, meskipun hanya 1 juz, 2 juz, 3 juz dan seterusnya. Adapun targetan 30 juz tetap harus kita tanamkan dalam diri kita dan kita cita-citakan, namun
tidak harus dicapai dalam waktu yang singkat atau menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana kita bisa hafal ayat-ayat yang pernah dihafal dan tetap hafal selamanya. Nah, jadi caranya adalah dengan menghafal dengan benar sejak awal, kemudian dimurojaah dengan manajemen murojaah yang benar sejak awal, sehingga ketika bertambah hafalan kita, hafalan-hafalan yang lama sudah dalam kondisi yang baik karena sudah di manage dengan baik sejak kita menghafal dari awal, sejak pertama kali kita menghafal. Jadi untuk Anda yang bertanya, yang sudah punya hafalan 20 juz tadi, tidak masalah, silakan berhenti saja kalau menurut saya, kemudian hafalkan ulang dari awal dengan cara menghafal yang benar, yaitu dengan fokus kepada kelancaran, sedikit-sedikit tidak masalah, yang penting lancar, kemudian di murojaah dengan manajemen murojaah yang benar sejak awal, sehingga ketika bertambah hafalan kita, ketika hafalan kita sudah banyak, kondisi hafalan atau posisi hafalan lama kita itu sudah lancar sehingga tidak hilang atau minimal meminimalisir potensi bisa hilang kembali. Seperti itu. Mengenai targetan hafid 30 juz, jadi hafid sekarang atau hatam sekarang dengan hatam setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, menurut saya tidak menjadi persoalan. Itu sama saja, karena ketika kita sudah hatam 30 juz pun kita tetap punya kewajiban untuk menjaga hafalan-hafalan kita. Bukan berarti ketika kita sudah selesai 30 juz, mungkin mendapatkan ijazah dan sertifikat dari guru kita, kita sudah gugur kewajiban untuk mengulang-ulang hafalan. Justru ketika hatam 30 juz itu adalah awal dari perjuangan kita untuk bagaimana bisa menjaga hafalan. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang sengaja melalaikan hafalan sehingga mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW. Jadi seperti itu ya. Alangkah bahagianya ketika kita hatam 30 juz, kita mendapatkan sertifikat 30 juz, dan kondisi hafalan kita itu lancar semuanya. Nah, ini yang kita harapkan semuanya kan. Semua orang mengharapkan demikian. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya taufik hidayahnya dan diberikan kekuatan untuk senantiasa sabar, istiqomah, menghafal dan menjaga hafalan, itu yang lebih penting. Barakallah. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, sampaikan di kolom komentar. Saya akan jawab di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.